Selamat siang teman-teman, ke tugas Latsar kali ini kami akan membahas mengenai penerapan aneka sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Apa itu aneka? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Karena saya adalah seorang apoteker, maka tugas dan fungsi jabatan saya diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Kemudian terjadi perubahan dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020. Tugas apoteker di puskesmas itu apa saja sih? Itu tugas kami mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan informasi obat, konseling, meso, pemusnahan, dan penarikan. Pada kasus aneka ini, kami akan mengangkat mengenai permasalahan kurang maksimalnya pelayanan informasi obat di Puskesmas Sukoharjo II. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, kami menggunakan metode fishbone analysis, di mana ataupun akar permasalahannya adalah tingkat pendidikannya rendah, jumlah tenaga farmasi yang terbatas. Kemudian dari sisi material adalah etiket obat yang susah dipahami dan juga belum adanya form PIO. Untuk akar permasalahan dari sisi metode sendiri yaitu komunikasi yang kurang lancar antara petugas dan pasien. Kemudian belum tersedianya leaflet atau poster, pelayanan informasi obat, dan juga belum adanya penyuluhan mengenai pelayanan informasi obat. Untuk lingkungan sendiri, akar permasalahan yang kami dapati adalah kurangnya koordinasi antara petugas farmasi dan juga lingkungan yang kurang nyaman untuk melaksanakan pelayanan informasi obat. Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan ini? Yang terlibat adalah apoteker, pasien, dan kepala puskesmas. Di mana permasalahan yang muncul adalah kurang efektif dan maksimalnya pemberian informasi obat di Puskesmas Sukoharjo II. Ini dari sisi apoteker. Perannya apa? Karena apoteker tersebut tidak memberikan pelayanan informasi obat yang maksimal dan mudah dimengerti pada pasien di Puskesmas Sukoharjo II, sehingga pasien tidak memahami penggunaan obat yang baik dan benar. Dari sisi pasien, masalah yang muncul adalah kurang memahami kegunaan obat yang diterima, sehingga menggunakan obat tidak sesuai dengan aturan indikasi dan dosisnya. Sedangkan dari sisi kepala puskesmas, adalah kurang memberikan pengawasan terhadap pelayanan informasi obat di Puskesmas Sukoharjo II. Sehingga perannya yaitu kurang memberikan pengawasan pada saat dilakukannya pelayanan informasi obat. Nah, analisis dasar terhadap nilai aneka. Dari sisi apoteker, apabila tidak diterapkannya sisi akuntabilitas, maka tidak memberikan PIO yang efektif, efisien, dan maksimal. Untuk dari nilai dasar nasionalisme, apoteker tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada sisi etika publik, tidak bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi obat yang maksimal. Kemudian dari nilai dasar komitmen mutu, tidak memberikan pelayanan informasi obat yang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian dari nilai dasar anti korupsi, apoteker berbuat curang dengan memberikan pelayanan informasi obat yang kurang maksimal untuk mempersingkat waktu pelayanan. Dampaknya apa saja? PIO yang diberikan tidak efektif, efisien, dan maksimal. Kemudian pelayanan terhadap masyarakat tidak sesuai dengan undang-undang. Penggunaan obat yang tidak sesuai, sehingga pasien tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengobatan yang diterima. Dari sisi pasien, apabila tidak menerapkan nilai dasar aneka, maka tidak menerima PIO dengan baik, efektif, dan efisien. Dampaknya, penggunaan obat tidak sesuai, tidak menerima hasil yang maksimal dari pengobatan yang dilakukan. Dari sisi kepala puskesmas,
apabila tidak menerapkan nilai dasar aneka, maka akan kurang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan informasi obat sehingga PIO yang dilaksanakan kurang maksimal. Nah, berikut ini adalah gagasan pemecahan masalah. Gagasan pemecahan masalah yang pertama, apabila kurang efektif dan maksimalnya pemberian pelayanan informasi obat di Puskesmas Sukoharjo, maka solusi yang ditawarkan adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami pada saat penyampaian pelayanan informasi obat. Kemudian, memberikan etiket yang sesuai dan mudah dipahami. Yang terakhir, membuat form PIO yang berisi dosis, indikasi, aturan pakai, obat yang diterima pasien untuk dibawa pulang pasien. Yang kedua, apabila kurang memahami kegunaan obat yang diterima, solusi yang ditawarkan adalah memberikan PIO bukan hanya kepada pasien, tetapi juga keluarga pasien yang mendampingi. Yang ketiga, apabila terjadi kurang memberikan pengawasan terhadap pelayanan informasi obat di Puskesmas Sukoharjo II, yaitu solusi yang ditawarkan adalah memberi motivasi terhadap apoteker untuk melaksanakan PIO secara maksimal. Nah, berikut ini adalah konsekuensi apabila gagasan yang diterapkan dan juga tidak diterapkan. Yang pertama, solusi yang ditawarkan. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pada saat menyampaikan PIO. Apabila diterapkan, maka pasien akan mudah memahami penggunaan obat. Efektivitas pengobatan meningkat, tujuan pengobatan tercapai. Apabila tidak diterapkan, maka pasien tidak memahami penggunaan obat. Tidak efektifnya pengobatan dan juga tujuan pengobatan tidak tercapai. Kemudian yang kedua, memberikan etiket yang mudah dipahami dan sesuai. Apabila tidak diterapkan, pasien mudah memahami aturan pakai obat yang baik dan benar. Kemudian obat yang diminum digunakan tidak sesuai dengan aturan. Yang ketiga, membuat form PIO yang berisi dosis, indikasi, aturan pakai obat yang diterima pasien untuk dibawa pulang. Apabila diterapkan, maka pasien akan mudah mengingat aturan pakai, indikasi, dan obat yang digunakan dengan membaca form PIO tadi. Tapi apabila tidak diterapkan, maka pasien tidak akan mengingatnya, tidak akan mengingat aturan, indikasi, maupun dosis obat yang digunakan. Kemudian, apabila memberikan yang keempat, solusi yang ditawarkan memberikan PIO bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga pasien yang mendampingi. Apabila diterapkan, pasien akan menerima penjelasan penggunaan obat dengan baik. Dan juga keluarga pasien turut mengawasi penggunaan obat yang diterima. Namun, apabila tidak diterapkan, maka pasien akan malas meminum obat karena tidak memahami apa kegunaan obat tersebut. Dan juga keluarga pasien tidak akan turut serta dalam pengawasan penggunaan obat. Yang kelima, solusi yang ditawarkan adalah memberikan motivasi kepada apoteker untuk melaksanakan PIO secara maksimal. Sehingga apabila diterapkan, maka apoteker akan menjadi semangat dalam memberikan PIO kepada pasien. Tetapi apabila tidak diterapkan, maka pasien tidak akan semangat dalam memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien. Demikian tadi isu-isu aneka yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai apoteker. Terima kasih, selamat siang.